Shalom, sahabat renungan harian dimanapun kita berada. Mari bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan sesaat kita bersama ada dalam renungan harian di hari ini. Sebelum memulainya, mari kita mengawalinya dengan doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Sang Pencipta alam semesta yang juga menciptakan kami manusia segambar dan serupa denganmu. Kami bersyukur untuk hari baru serta nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Mengawali hari ini, kami hendak mendengarkan renungan secara bersama-sama. Dimanapun kami berada, kiranya Roh Kudus-Mu tetap menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan kita terambil dari Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai 10. Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai 10. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangislah dan merataplah. Sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, "Ah, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Demikian firman Tuhan. Amin. Sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan kita didasari oleh sebuah tema, berkumpullah ke kota berkubu. Bunker atau ruang bawah tanah adalah ruangan yang sengaja dibuat untuk menjadi tempat perlindungan dari ancaman seperti perang atau menjadi tempat untuk menyimpan harta benda dan sesuatu yang berharga. Di beberapa tempat di dunia ini ada bunker atau ruang bawah tanah yang dibuat untuk menjadi tempat pemakaman. Bunker atau ruang bawah tanah pada umumnya merupakan sebuah tempat yang tidak semua orang tahu keberadaannya. Kerap ia menjadi tempat yang begitu rahasia. Hal ini dimaksudkan agar semua orang yang ada di dalam bunker atau semua benda-benda yang ada di dalamnya tetap dipastikan aman. Yeremia dalam pembacaan kita menyerukan umat Israel untuk mencari tempat-tempat perlindungan, tempat-tempat di mana mereka bisa mengungsi dari murka Allah yang bisa mendatangkan malapetaka atas hidup mereka. Ya, tentu malapetaka yang didatangkan Allah atas hidup mereka adalah malapetaka yang ditimbulkan karena dosa. Yeremia menggambarkan malapetaka dari Allah itu akan datang dari utara. Yang dimaksud adalah kekuatan bangsa asing yang akan menaklukkan mereka. Kalau umat Israel diminta oleh Yeremia mencari tempat perlindungan adalah sebuah sindiran dari bangsa yang tidak taat, yang tidak setia, dan bangsa yang lebih memilih mengandalkan kekuatan manusia ketimbang mengandalkan Allah di tengah gemuruh badai kehidupan yang mendera. Tetapi adakah bunker atau ruang bawah tanah atau suatu kuasa yang dapat melindungi dan dapat memberi rasa aman dari kehangatan murka Allah?
Sungguhnya seruan Yeremia mau mengajak Israel untuk berbalik dari sikap mengandalkan diri dan kuasa bangsa asing. Seruan yang juga sedang diarahkan kepada kita saat ini, yaitu kita diminta untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan, sumber keselamatan, dan sumber berkat. Berlindung kepada Allah tentu mendatangkan hidup yang diberkati, dan sebaliknya, hidup yang membelakangi Allah mendatangkan malapetaka dan berujung pada kebinasaan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, ketika firman-Mu diperdengarkan kepada kami, ketika kami diminta untuk menjadikan-Mu satu-satunya tempat perlindungan, sumber keselamatan, dan sumber berkat, sesungguhnya kami tahu bahwa kami tidak mampu dalam melakukan semuanya itu. Kami masih sering lalai dan mencari kebahagiaan-kebahagiaan sesaat, lalu kemudian lari jauh daripada-Mu. Oleh sebab itu kami memohon kepada-Mu ya Bapa, tuntun kami dalam sepanjang langkah kehidupan kami. Betapapun kami menyadari dengan sungguh bahwa kami tidak pernah bisa berjalan sendiri tanpa-Mu. Maka dari itu kami mohon, peganglah tangan kami melalui dan melewati derasnya badai kehidupan ini, agar kami dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang selalu mencari tempat perlindungan hanya kepada-Mu. Berkatilah setiap kehidupan kami ya Bapa, sebagai seorang ibu, seorang ayah, anak-anak, pemuda dan pemudi, bahkan para orang tua kami yang telah memasuki masa usia indah. Dalam setiap keseharian kami, hadirlah menjadi teman yang setia, yang selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah ya Bapa, di dalam kehidupan kami boleh terus mempersaksikan betapa luar biasanya berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini juga ya Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan yang sedang kami berusaha untuk melaluinya. Dalam setiap pergumulan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuntun kami untuk melihat masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah segala yang sedang diusahakan oleh pemerintah kami boleh mendatangkan damai sejahtera. Dan berkatilah juga gereja kami, Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, mulai dari para pendeta, majelis hingga pengurus OIG, juga setiap jemaat yang ada. Berkatilah agar pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita di hari ini. Selamat beraktivitas, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan harian selanjutnya.